Dewa Obat Terkuat. Bab 73. Dengan kekuatan Lin Yi, mempekerjakannya sebagai pengawal akan menghabiskan biaya puluhan juta dolar. Jika Anda masih harus melakukan pekerjaan penyembuhan, itu akan berlipat ganda beberapa kali lipat. Lagi pula, dengan Lin Yi di sini, bahkan Raja Neraka tidak akan bisa mengambil orang yang ingin dia selamatkan. 3.000-5.000 sebulan. Ye Xihan bertanya dengan hati-hati. Melihat mulut Lin Yi yang bergerak-gerak, dia hanya bisa menggigit bibirnya dengan ringan dan berkata dengan menyedihkan, beri saja aku harga yang bersahabat. Kakakku yang mengontrol uang sakuku. Kamu tidak tahu. Ini adalah uang pribadi yang sudah lama saya simpan. Dia tampak sedih dan berpura-pura centil, membuat Lin Yi tidak bisa menahan kepalanya. Beberapa sakit kepala. Aku serius, Lin Yi. Ye Xihan meraih lengan Lin Yi, akhir-akhir ini aku sangat gugup. Aku selalu merasa ada yang akan menindas kakakku. Bukankah kamu bilang kamu ingin melindunginya? Kamu tidak bisa membicarakannya begitu saja, kan? Petik 2. Kamu berjanji pada kakekku. Lin Yi ingin mengangkat tangan dan menyerah. Dia tidak takut dengan ribuan pasukan, dan tidak peduli jika selusin orang kuat mengelilinginya. Bahkan di medan perang suar, dia berani mengambil alih kepala jenderal musuh. Tapi di depan Ye Xihan yang tiba-tiba bertingkah genit, dia benar-benar tidak punya pilihan. Akan saya atur. Dia berkata dengan lembut, untuk gajinya, kamu tidak perlu membayarnya. 3.005. Jika orang-orang dari kelompok keuangan besar dan kekuatan besar mengetahui hal ini, mereka mungkin akan terkejut. Beraninya seseorang mempermalukan dewa dengan harga segitu. Nyata. Ye Xihan berkata dengan heran, itu kesepakatan. Dia mengulurkan jari kelingkingnya, seperti ketika dia masih kecil, dia akan membuat perjanjian dengan Lin Yi setiap saat sebelum menipu Lin Yi agar disalahkan. Itu kesepakatan. Lin Yi mengulurkan jari kelingkingnya dan mengaitkannya dengan jari Ye Xihan untuk menyelesaikan upacara penandatanganan. Tarik kailnya, gantung diri, jangan berubah selama 100 tahun. Ye Xihan tersenyum dan selesai melafalkan mantra kuno, seolah-olah beberapa kata ini lebih mengikat daripada semua kontrak. Setelah mengatakan itu, dia melompat ke atas, meninggalkan Lin Yi yang hanya bisa menggelengkan kepalanya dengan ekspresi lucu di wajahnya. Bahkan jika Ye Xihan tidak mengatakan apapun, Lin Yi berencana untuk melakukannya. Dengan berkembangnya Ye Group pasti akan mempengaruhi kepentingan banyak orang, terutama Ye Qianshui yang selalu konsisten dan menerapkan jalur pengembangan yang ditetapkan oleh Tuan Ye saat itu, dan sudah lama memutuskan bahwa hasil ini akan terjadi. Akan selalu ada orang yang mengincar Ye Qianshui dan grup Ye, dan Lin Yi tidak akan hanya duduk diam. Terlebih lagi, jika dia ingin mengetahui kebenaran tentang apa yang terjadi saat itu, Lin Yi hanya punya satu cara untuk melakukannya. Matanya berangsur-angsur menjadi tajam. Saatnya untuk memulai. Pada waktu itu, dinasti KTV. Yang Rong meletakkan tangannya di belakang punggung dan melihat ke kejauhan, tidak memperhatikan suara menderu yang datang dari halaman di belakangnya. Tampaknya ada lusinan binatang buas di sana, bertarung dengan gila-gilaan. Setelah hampir 1 jam, suara itu perlahan menjadi lebih pelan. Tuan Yang, orang itu telah dipilih. Ada beberapa memar di wajah Xiao Dao, tapi mulutnya terbuka. Dia berlari ke arah Yang Rong dengan penuh semangat, dan bahkan terlihat sedikit bangga, 20 orang terakhir yang tersisa adalah yang terbaik. Yang Rong menoleh, menatapnya, dan berkata, apakah kamu yakin? Tentu. Xiao Dao berbalik dan menunjuk, dan berkata sambil tersenyum, sejauh ini lebih dari 200 orang telah dipukuli. Mereka bukanlah yang paling mampu untuk mengalahkan, tetapi yang paling tahan terhadap pemukulan. Begitu mereka mendengar bahwa Lin Yi membutuhkan 20 orang untuk berlatih secara intensif guna meningkatkan kekuatannya, semua orang menjadi gila. Terutama mereka yang pernah melihat kekuatan Lin Yi sebelumnya, dan bahkan kakinya dipatahkan oleh Lin Yi, berlomba-lomba untuk 20 tempat ini. Semua orang tahu apa arti kesempatan ini. Artinya terlahir kembali. Terutama Xiao Dao, yang sangat ingin bertemu Lin Yi setiap hari dan meminta nasihatnya, namun ia tidak pernah memiliki kesempatan. Sekarang dia memiliki kesempatan untuk lebih dekat dan pribadi dengan Lin Yi, bagaimana dia bisa melepaskannya? Oke, kalau begitu kalian berjumlah 20. Yang Rong mengangguk, pokoknya, jangan membuatku malu. Siapapun yang ingin mempermalukanku, aku akan mematahkan kakinya tanpa Tuan Lin mengambil tindakan. Ya, Xiao Dao berkata dengan antusias. Tuan Yang, haruskah saya membawa saudara laki-laki yang terluka itu ke rumah sakit dulu? Tuan Yang mungkin harus membayar biaya pengobatan.
Keluar dari sini. Yang Rong berkata dengan marah. Dia menarik napas dalam-dalam dan mengeluarkannya perlahan. Dia tahu bahwa permintaan Lin Yi untuk 20 orang ini hanyalah permulaan, tetapi sejak awal, pasti tidak ada kesempatan untuk melihat ke belakang. Aku benar-benar tidak menyangka keluarga Fang berani menjadi begitu sombong dan langsung menyusahkan Ye Qiansui. Mereka tidak tahu apakah harus hidup atau mati. Saya juga harus membuat persiapan. Begitu operasi guntur dimulai, saya harus memberikan bantuan kepada keluarga Liu. Yang Rong menyipitkan matanya penuh kedalaman. Dia tahu bahwa keluarga Fang pasti tidak akan menyerah. Memang benar, seperti yang dipikirkan Yang Rong, Fang Zaitian juga tidak menyangka akan ditampar wajahnya. Tamparan ini hampir menghancurkan martabatnya. Tuan Fang, kami mengetahui bahwa anak laki-laki ini adalah mantan anak angkat keluarga Ye. Dia dijatuhi hukuman 6 tahun karena mengkhianati rahasia perusahaan. Dia baru saja keluar beberapa waktu lalu. Anak angkat. Wajah Fang Zaitian masih sedikit merah dan bengkak. Dua tamparan Lin Yi sangat kuat dan berat, tidak sopan sama sekali. Hanya anak angkat, beraninya kamu memukulku. Fang Zaiqian tersenyum, tidak mau mengakui bahwa dia dipukuli oleh orang yang tidak berstatus. Jika dia dipukuli oleh seseorang dengan latar belakang dan status keluarga yang baik, dia mungkin akan merasa lebih baik, tetapi Lin Yi hanyalah sampah yang baru saja dibebaskan dari penjara. Anak ini pasti selamat di penjara, jadi dia punya beberapa keterampilan. Bawahannya berkata, saya khawatir dia juga seorang tuan yang tidak menginginkan nyawanya. Tidak menginginkan nyawamu. Fang Zaitian mencibir, itu akan membunuhnya. Matanya menjadi dingin, dia menepuk meja, dan berkata dengan dingin, saya tidak peduli metode apa yang Anda gunakan, bunuh saja dia. Ya. Bawahannya segera merespons. Di samping itu, Fang Zaitian bersandar di kursi dengan ekspresi garang di wajahnya, saya pikir dua orang yang bekerja sama dengan keluarga Ye perlu memberi mereka pengingat ramah bahwa bekerja sama dengan keluarga Ye bukanlah pilihan yang baik. Dia memandang anak buahnya dengan senyuman aneh di matanya. Bawahanku tahu apa yang harus dilakukan. Fang Zaitian mengangguk. Dia tidak hanya harus berurusan dengan Lin Yi, tetapi juga Su Fan dan Yang Rong. Siapapun yang bekerja sama dengan Ye harus membayar harganya. Dia ingin melihat siapa lagi yang berani bekerja sama dengan Ye di masa depan. Saat grup Ye tidak punya pilihan selain menyerah. Tuan Fang, apakah Anda ingin memberitahu keluarga Anda tentang hal ini? Orang-orang itu ragu-ragu. Bentak. Begitu dia selesai berbicara, Fang Zaitian menamparnya dengan keras hingga bawahannya kehilangan keseimbangan dan hampir jatuh ke tanah. Kamu ingin mengajariku cara melakukan sesuatu. Fang Zaitian meraung dan matanya membelalak. Apa maksudmu memberitahu keluargaku tentang hal seperti itu? Membuat mereka menertawakanku. Membuat mereka berpikir bahwa kami, Fang Zaitian, bahkan tidak mampu menangani masalah sebesar itu. Atau menurutmu berurusan dengan keluarga Ye mengharuskan keluarga Fang kita membuang lebih banyak sumber daya? Bawahan tidak berani. Bawahan itu menundukkan kepalanya, menyesali pembicaraannya. Dia hanya merasa bahwa Lin Yi mungkin tidak mudah untuk diajak main-main, dan intuisinya mengatakan kepadanya bahwa lebih baik lebih berhati-hati ketika berhadapan dengan orang yang kejam seperti Lin Yi. Bab 74. Tapi tamparan ini membuatnya tidak ingin berkata apa-apa lagi, dan dia menundukkan kepalanya dan mundur. Fang Zaitian bersandar di sana, semakin marah saat memikirkannya, tapi masih menenangkan dirinya. Ia tahu, persaingan di mall bukan soal tinju dan kaki, tapi soal semangat. Rahasia bisnis Ye sudah ada di tangannya, dan inisiatif ada di tangannya. Kecuali jika Ye dapat merumuskan kembali rencananya dalam waktu singkat, dapatkah harga dasar mereka lebih rendah? Ye Qiansui, kami, Fang Zaitian, harus mengandalkan runtuhnya keluarga Yemu untuk mendapatkan pijakan yang kokoh di keluarga Fang. Apakah kamu mengerti? Fang Zaitian mengepalkan tinjunya, jadi, kehancuran keluarga Ye tidak bisa dihindari. Jika kamu berlutut di depanku dan memohon belas kasihan sekarang, kamu masih memiliki kesempatan, jika tidak. Sekarang dia siap mengambil tindakan, dia tidak akan pernah kembali dengan tangan kosong. Jika dia bisa memenangkan proyek baru Ye kali ini, dia akan memiliki suara yang lebih kuat di keluarga Fang. Fang Zaitian tahu bahwa seiring bertambahnya usia lelaki tua itu, dia akan mengawasi penampilan semua orang mengenai siapa yang akan mewarisi keluarga Fang di masa depan. Sekarang, tunggu saja sampai Ye Qiansui mengerti dan menundukkan kepalanya dengan patuh.
Orang-orang yang dia kirim sudah mulai mengambil tindakan, dan pasukan dibagi menjadi dua kelompok. Tentu saja, metode yang berbeda digunakan untuk menghadapi orang yang berbeda. Intimidasi atau bujukan. Su Fan berkendara kembali ke rumah sakit, memikirkan bagaimana keluarga Fang dapat bersaing dengan keluarga Ye. Singkatnya, keluarga Ye tidak bisa dibandingkan dengan keluarga Fang. Mereka sama sekali tidak berada pada level yang sama. Jika keluarga Fang ingin mengambil proyek baru dari keluarga Ye, jika itu orang lain, dia akan berpikir bahwa akan lebih baik menundukkan kepala mereka dengan patuh. Keluarga Fang tidak mudah untuk diganggu. Namun di belakang Ye, ada seorang pria bernama Lin Yi, yang selalu memberikan rasa percaya yang tak bisa dijelaskan kepada orang-orang. Tampaknya selama Lin Yi ada, tidak perlu khawatir. Su Fan sedang memikirkan banyak hal saat mengemudi. Ketika dia tiba di pintu masuk rumah sakit, beberapa orang tiba-tiba bergegas keluar dan memblokir mobilnya. Berderak. Dia menginjak rem, jantungnya hampir berdetak kencang. Kamu gila. Su Fan tidak bisa menahan diri untuk tidak mengutuk dan hampir memukulnya. Dia melihat beberapa orang menghalangi mobil dan menurunkan kaca jendela. Apa yang kamu lakukan? Pemimpinnya tidak berbicara, tetapi berjalan cepat ke pintu mobil, merogoh mobil, membuka kunci mobil, membuka pintu, dan langsung menarik Su Fan keluar. Apa yang kamu lakukan? Apa yang kamu lakukan? Su Fan terkejut, apakah mereka pembuat onar lagi? Bentak. Pria itu mengangkat tangannya dan menamparkan Su Fan ke tanah, lalu menendang Su Fan dengan keras satu demi satu. Ah! Su Fan berteriak, tetapi pria itu tidak berhenti sama sekali, meninju dan menendang dengan keras, membuat Su Fan menyusut dan merasa kesakitan. Siapa kamu? Apa yang akan kamu lakukan? Ah! Su Fan memegangi kepalanya dan bahkan tidak bisa berdiri, jadi dia hanya bisa melindungi organ vitalnya dengan hati-hati. Dia tidak menyangka ada orang yang berani memukulinya seperti ini di siang hari bolong. Klik. Tiba-tiba, suara tajam terdengar, dan seluruh wajah Su Fan menjadi pucat dalam sekejap. Ceritanya yang memilukan membuat takut semua orang di sekitarnya dan mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak menutup telinga. Batang besinya jatuh dengan keras dan kaki Su Fan patah. Seluruh tubuhnya bergerak-gerak, menutupi kakinya, mengertakkan gigi untuk mencegah dirinya bersenandung. Butir-butir keringat mengalir di dahinya, dan dia tidak bisa menahannya sama sekali. Dekan Su. Pria itu berlutut, mengulurkan tangan dan menepuk wajah Su Fan. Saya mendengar bahwa Zuo Qianqiu, dokter ajaib, adalah gurumu. Saya tidak tahu, dia tidak dapat menyembuhkan patah kaki ini. Su Fan mengertakkan gigi dan bibirnya memutih. Dia menatap orang-orang ini dan berkata dengan marah, siapa kamu? Saya ingin memanggil polisi. Saya ingin memanggil polisi untuk menangkap Anda. Bentak. Pria itu menamparnya lagi dan mencibir, apakah menurutmu orang seperti kami akan takut masuk penjara? Tapi kamu harus memikirkannya, kalau kami keluar, apakah kamu dan keluargamu akan aman? Dia tersenyum sinis, terutama saat dia melihat ketakutan terpancar di mata Su Fan, dia menjadi semakin bangga. Dia menjambak rambut Su Fan, mengangkat kepala Su Fan, dan berbisik lembut, beberapa orang bukan orang yang bisa kamu ganggu. Jika kamu membuat pilihan yang salah, kamu harus membayar harganya. Apakah kamu mengerti? Setelah mengatakan itu, pria itu mendengus, mengabaikan Su Fan yang terbaring di tanah, meratap kesakitan, dan berbalik untuk pergi. Segera, seseorang datang untuk memeriksa kondisi Su Fan, seseorang berlari ke rumah sakit dan memanggil dokter darurat, dan seseorang memanggil polisi. Wakil presiden yang bermartabat dipukuli seperti ini di pintu masuk rumah sakit. Ini seperti berita hangat dan menyebar dengan cepat. Ketika Zuo Qianqiu mendengar berita tersebut, dia segera mengatur dokter untuk merawat Su Fan. Wajahnya jelek, dan dia sangat marah. Bajingan. Bajingan ini. Binatang buas. Bagaimana mereka bisa begitu kejam? Zuo Qianqiu mengumpat dengan keras. Dia memeriksa luka Su Fan dan menemukan ada retakan di mana-mana di mana tulang pahanya patah. Sungguh metode yang kejam untuk menjadi begitu kejam. Tuan Zuo, situasi Dekan Su agak merepotkan. Dokter spesialis ortopedi itu mengerutkan kening. Jika operasinya gagal, akan berdampak besar pada kemampuan berjalan di masa depan. Pusat saraf terlibat, operasi ini sangat berisiko. Siapa sebenarnya yang menyakiti Din Su seperti ini? Ini keterlaluan. Zuo Qianqiu mengerutkan kening, sekarang bukan waktunya membicarakan hal ini. Dia melirik ke arah Su Fan yang tidak sadarkan diri dan mengepalkan tinjunya.
Sudut mata lamanya tidak bisa membantu tetapi berubah menjadi merah. Lin Yi. Zuo Qianqiu berjalan keluar dan memanggil Lin Yi, sesuatu telah terjadi. Villa keluarga Ye. Lin Yi baru saja selesai mandi dan hendak berlatih kungfu di tempat tidur. Ketika dia menerima telepon dari Zuo Qianqiu, dia sepertinya langsung bangun, memancarkan aura pembunuh yang mengerikan. Dia tidak mengatakan apa-apa, mengenakan pakaiannya, segera turun ke bawah, dan pergi ke rumah sakit nomor 1. Di ruang gawat darurat, beberapa ahli rumah sakit sedang membersihkan luka Su Fan dan mempersiapkan operasi. Mereka awalnya ingin mendiskusikan rencana pembedahan spesifik. Bagaimanapun, kondisi Su Fan tidak terlalu baik. Jika dia melakukan operasi dengan gegabah, akan dengan mudah meninggalkan gejala sisa, yang akan mempengaruhi hidupnya. Namun Zuo Qianqiu langsung meminta mereka untuk bersiap, mengatakan bahwa seseorang akan segera datang untuk melakukan operasi. Ketika Lin Yi masuk, beberapa ahli tercengang. Ayo lakukan operasi. Kakinya harus diselamatkan. Zuo Qianqiu memanggil Lin Yi untuk melakukan operasi pada Su Fan. Lelucon yang luar biasa. Mereka tahu bahwa Lin Yi memiliki hubungan yang baik dengan Zuo Qianqiu, dan melalui hubungannya itulah dia masuk rumah sakit dan bekerja untuk Zuo Qianqiu sebagai sopir. Bahkan pada simposium terakhir Liu Degui, Zuo Qianqiu secara langsung membela Lin Yi, yang membuat banyak dokter muda di rumah sakit pertama merasa sangat kesal. Tapi mereka tidak bisa berkata apa-apa tentang hal fiktif semacam itu. Kita semua sudah dewasa, hidup dalam masyarakat hubungan ini, dan kita semua memahami aturan-aturan ini. Tapi sekarang, ini soal nyawa manusia. Tuan Zuo, biarkan dia melakukan operasi. Tuan Zuo, bukankah ini pantas? Din Su adalah muridmu. Lebih baik kamu melakukannya sendiri. Beberapa rumah sakit, baik secara langsung maupun bijaksana, menasihati Zuo Qianqiu untuk tidak bertindak sembarangan saat ini. Mereka bahkan bertanya-tanya apakah Zuo Qianqiu sudah terlalu tua dan sedikit bingung, jadi dia meminta Lin Yi untuk mengoperasi Su Fan. Bersambung.